webinar hari ini akan berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Yang Maha Kuasa dan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan sebelum memulai, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu guru sekalian bahwa kita ada kesepakatan pertemuan daring yang telah kita sepakati di awal-awal terang webinar baru mulai, yaitu dengan mengangkat tangan Bapak Ibu guru menggunakan fitur raise hand, dan juga, wah minta maaf Bapak Ibu, terlewat nih. Oke, Bapak Ibu guru menggunakan fitur raise hand untuk mengangkat tangan jika ada yang ingin disampaikan. Jika belum ada yang ingin disampaikan, mungkin Bapak Ibu guru boleh dipersilakan untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Jika ada yang ingin disampaikan, kalau menggunakan fitur raise hand, angkat tangan. Kalau Dewo kasih kesempatan untuk Bapak Ibu guru berbicara, baru diaktifkan. Tapi kalau Bapak Ibu guru belum ada kepentingan, dipersilakan untuk mematikan dulu mikrofon Bapak Ibu guru. Dan walaupun mikrofonnya dimatikan, Dewo berharap Bapak Ibu guru boleh menemani Dewo untuk mengaktifkan kamera Bapak Ibu supaya Dewo bisa melihat nih wajah yang tampan dan cantik-cantik dari guru-guru ITF Talaut. Bagi Bapak Ibu guru yang jaringannya mungkin kurang mendukung, boleh dulu nonaktifkan dulu kameranya, tidak apa-apa. Tapi kami berharap bersama Bapak Ibu guru bisa menghadirkan ide, pemikiran, dan juga tidak hanya badan yang ada di muka laptop, martu pikiran lagi ada di muka laptop. Kalau mungkin sepanjang webinar nanti ada yang ingin disampaikan, kontak kok mau tak lupa, boleh Bapak Ibu guru tulis di kolom chat kalau misalnya Debo belum memberikan kesempatan untuk berbicara. Dan Bapak Ibu guru, jika nanti ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu guru penting, boleh silakan dicatat di buku catatan Bapak Ibu guru. Dan Deborah spill sedikit bahwa sebentar nanti ada sesi seperti kuis begitu, Bapak Ibu guru memerlukan buku catatan. Jadi dipersilahkan untuk menyiapkan buku catatan dari Bapak Ibu guru sekalian. Dan torang buka dengan tepat waktu. Semoga torang aktivitas hari ini mau berjalan juga sesuai dengan waktu yang telah torang tentukan bersama. Oke, Bapak Ibu guru, tentunya di setiap pertemuan kita memiliki tujuan. Dan tujuan hari ini kita berharap bersama Bapak Ibu mampu memahami teori mengenai pembelajaran tingkat tinggi, dan juga Bapak Ibu guru dapat mengembangkan teori tersebut menjadi pertanyaan tingkat tinggi untuk pembelajaran yang tingkat tinggi. Dan yang tidak cuma bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tapi kami juga akan membagi kepada Bapak Ibu guru strategi-strategi untuk melaksanakan pembelajaran tingkat tinggi. Dan untuk mendukung tujuan webinar kita di hari ini, Bapak Ibu, Debo akan ada beberapa agenda kegiatan yang akan kita lewati di hari ini. Agenda kegiatan kita yang pertama nanti ada pemaparan materi pembelajaran tingkat tinggi itu seperti apa, dan kemudian di kegiatan kita yang kedua ada aktivitas individu dan diakhiri dengan diskusi dan refleksi kita bersama. Kita mulai dari kegiatan kita yang pertama, tapi Debo penasaran sekali Bapak Ibu guru. Apa yang bikin Debo penasaran? Yaitu Bapak Ibu, materi kita di hari ini adalah merancang pembelajaran tingkat tinggi, pertanyaan tingkat tinggi. Sebelum memulai, Debo penasaran mau tanya dulu Bapak Ibu, guru kondisi saat ini dari 1 sampai 10 ada di angka berapa kondisi Bapak Ibu guru sekarang? Boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu. Kalau misalnya sedang sakit tapi semangat, 6 karena kurang sehat Marsuka mau ikut webinar, atau karena sementara sehat-sehat boleh tulis mungkin ada di angka 8 seperti itu. Boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu guru. Oke, dari Ibu Vera 9, Ibu Kartini waduh 8, 9, 9, 8. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ternyata yang hadir saat ini itu rata-rata kasih DP ada di angka 8 Bapak Ibu guru. Paling banyak 89, 89. Oke, wah Ibu Kasmawati 10 Bapak Ibu. Artinya Ibu Kasmawati ini sementara semangat sekali mau ikut webinar hari ini. Semoga
kita semua hari ini siap untuk menerima materinya, semua siap untuk 6, tapi mau ikut webinar, Ibu Jelmi. Waduh, kenapa Ibu? Semoga semangat Bapak Ibu guru yang lain tersalurkan atau tampias Pak Ibu Jelmi atau Bapak Jelmi supaya jadi semangat di hari ini. Oke, baik. Karena Debo lihat Bapak Ibu guru nilai yang diberikan ada di angka 8989, artinya Bapak Ibu guru sudah siap untuk menerima materi kita di hari ini. Kurang sehat Ibu Debo, waduh, semoga cepat membaik ya Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Karena semua rata-rata ada di angka 89, tapi ada juga Ibu Jelmi yang mungkin sementara kurang sehat Bapak Ibu. Semoga kita doakan Ibu Jelmi cepat sembuh ya Bapak Ibu guru kalau kurang sehat. Oke. Topik hari ini Bapak Ibu guru sungguh menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena ini kelanjutan dari topik-topik sebelumnya dan ada sudah beberapa requestan dari Bapak Ibu guru yang Mem Debo boleh enggak sih DP materi mengenai pertanyaan tingkat tinggi. Nah, hari ini kita adakan Bapak Ibu dan tentunya topik hari ini itu adalah topik yang berkaitan dengan topik kita sebelumnya. Ada yang masih ingat Bapak Ibu guru topik kita sebelumnya apa? Boleh tulis di kolom chat, topik kita sebelumnya apa? Oke. Ibu Mernika, maaf Mem Debo, video saya terkunci. Iya, tidak apa-apa Ibu. Oke, baik. Boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu Guru, ada yang masih ingat materi minggu lalu apa Bapak Ibu Guru yang dibawakan oleh Ibu Asti dan juga Ibu Disti? Pembelajaran kooperatif. Mantap sekali Bapak Ibu Guru sekalian yang sudah menjawab. Nah, topik minggu lalu membahas mengenai pembelajaran kooperatif yang menekankan pada keaktifan kerjasama dalam kelompok sehingga mengharuskan anak didik kita untuk bisa membuat, bisa menganalisis, bisa menerapkan konsep, dan 3 hal yang tadi Debo sebutkan. Berbicara mengenai 3 hal tersebut, tentunya anak didik kita harus kita latih untuk bisa berpikir kritis dan kreatif. Bagaimana cara kita untuk melatih anak didik kita untuk berpikir kritis dan kreatif? Salah satu kuncinya adalah terletak di mana kita mengajukan pertanyaan yang mengharuskan torompe anak didik berpikir tingkat tinggi untuk menjawab video tersebut. Oke, makanya hari ini torompe judul webinar adalah merancang pertanyaan tingkat tinggi, Bapak Ibu Guru. Terima kasih bagi Bapak Ibu Guru yang sudah merespon di kolom chat. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Guru. Pertama-tama akan mulai dengan sebuah pertanyaan, sebuah soal tepatnya Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru boleh perhatikan soal ini. Nggak perlu cari tahu apa DP jawaban, cukup lihat jo DP jenis soal seperti apa, diperhatikan dan apakah Bapak Ibu Guru pernah dapat lihat soal seperti ini? Boleh tulis di kolom chat, pernah atau belum pernah Bapak Ibu Guru dapat lihat soal begini. Oke, saya tunggu Bapak Ibu. Pernah atau tidak pernah menemui? Pernah Ibu Yosima, terima kasih Ibu. Bapak Ibu Guru yang lain pernah banyak kali dari Bapak Pance, Ibu Grace, Ibu Adriani. Waduh, rata-rata pernah Kang menemui soal seperti ini. Kalau pernah Bapak Ibu, Debo penasaran. Maka Debo muncul pertanyaan berikut. Di mana kalau pernah Bapak Ibu Guru melihat pertanyaan begini, di mana Bapak Ibu Guru pernah menemui soal seperti ini, dan juga menurut Bapak Ibu, keterampilan apa sih yang diperlukan untuk mengerjakan jenis soal seperti itu dan bagaimana cara membuat itu soal seperti itu? Ada yang boleh raise hand menjawab langsung? Bapak Ibu, pernah dong kata Ibu Kasmawati. Waduh. Oke Bapak Ibu Guru, ada yang ingin menjawab secara langsung pertanyaan dari Debo ini? Boleh Bapak Ibu. Ada yang ingin menjawab secara langsung menggunakan taksonomi Bloom. Kata Bapak Aditya boleh open mikrofonnya Bapak. Debo ingin bertanya secara langsung nih ke Bapak Aditya. Halo Bapak Aditya.
Oke, ada juga jawaban dari Bapak Pance di ANBK, di ITF, kata di tes CPNS, di tes PPK, di tes PPS. Waduh, waduh. Ada yang ingin menjawab secara langsung, Bapak Ibu? Dan lain-lain. Ada yang ingin menjawab secara langsung, Bapak Ibu? Jenis soal ujian nasional. Oke, baik. Ini dari Bapak, oke, di Diklat PKP. Oke. Ibu Jelmi ingin membantu Debo untuk menjawab atau mewakili dari Bapak Ibu guru yang lain, Ibu? Oke deh, Ibu Debo, terima kasih atas kesempatan. Jika pernah di mana biasanya Ibu menemui jenis pertanyaan seperti itu, saya menemui pertanyaan seperti itu ketika saya mengikuti diklat di biasanya diklat itu ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu kalau menurut saya untuk menjawab pertanyaan seperti itu memerlukan analisis bagi kita agar kita dapat menjawab pertanyaan itu. Kita menganalisa dulu soal itu apa sebabnya dan apa pernyataannya, apakah ada hubungan atau tidak. Terima kasih. Kasih Ibu. Satu lagi Ibu pertanyaannya, bagaimana cara menyusun soal seperti itu, Ibu? Oke, cara menyusun soal seperti itu tentunya dengan memperhatikan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom tentunya kita guru-guru semua sudah tahu. Terima kasih. Oke. Kasih Ibu Jelmi. Baik, mungkin Ibu Jelmi bisa merangkum ya dari apa yang Bapak Ibu guru sampaikan juga di kolom chat, rata-rata sama DP jawaban di UKP 1 dari Ibu Rini. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kata Bapak Ibu kalau Debo bisa merangkum nih, Bapak Ibu guru sudah sering sekali menemui soal seperti ini dan keterampilan apa yang diperlukan kata Ibu Jelmi tadi, analisisnya diperhatikan ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara menyusun soal seperti ini diperhatikan lagi pada tahap taksonomi Bloom, kata Bapak Ibu guru, ada cara menyusun soal itu menggunakan C1 sampai C6. Benar sekali apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, bahwa soal ini adalah kalau bisa dibilang dari kata yang Ibu Jelmi bawakan tadi, analisis, tapi kalau mau dikaitkan hari ini orang topik, lebih kepada soal ini adalah soal yang HOTS, Kang Bapak Ibu guru, memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Baik, makanya Ibu Jelmi bilang mesti memerlukan analisis. Kata Ibu Jelmi bilang begitu Bapak Ibu guru. Baik, sebelum kita memahami bagaimana cara menyusun soal HOTS itu sendiri Bapak Ibu guru, mari sama-sama kita pelajari apa sih itu pembelajaran tingkat tinggi dan juga seperti apa ya pembelajaran tingkat tinggi itu sebelum orang mau tahu bagaimana cara mau bikin soal seperti itu. Pembelajaran tingkat tinggi adalah proses belajar yang membentuk siswa untuk menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau yang sering orang sebut itu higher order thinking skills atau biasa orang bilang HOTS Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita coba throwback kembali ya Bapak Ibu guru, kita lihat kembali nih. Untuk memahami apa itu HOTS, kita sangat perlu nih Bapak Ibu untuk memahami teori yang mendasarinya terlebih dahulu. Nah, untuk kompetensi yang melibatkan keterampilan tersebut, memiliki beberapa beberapa tahapan atau beberapa tahapan yang diperlukan atau kecakapan karakter peserta didik yang diperlukan di abad 21. Ada yang masih ingat Bapak Ibu guru yang telah disebutkan oleh Ibu Asti dan Ibu Disti di minggu lalu juga? Dorang bilang Debo mau kasih clue 4C. Ada yang masih ingat apa itu 4C Bapak Ibu guru atau 4C? Boleh ditulis di kolom chat apa aja itu 4C. Boleh mungkin di-spill satu-satu, tidak apa-apa Bapak Ibu guru. Apa itu 4C dari Bapak Ibu guru? Critical thinking kata Bapak Pance. Dari Bapak Ibu guru yang lain? Kreatif. Iya benar sekali Bapak Ibu.
Memang benar bahwa yang diperlukan saat ini ada itu berpikir kritis atau critical thinking, kemudian ada kreatif dan inovasi, kemudian berkomunikasi atau communication skill, dan kemampuan bekerja sama. Dan satu lagi, iya terima kasih Ibu. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu tadi bahwa ada 4 itu, 4C yang dorang bilang, tapi sekarang juga sementara dikumandangkan oleh Bapak Nadiem Makarim, selain 4C itu ada kata tambah 1 kata Bapak Ibu Guru, yaitu kepercayaan diri atau confidence. Jadi nyanda DP guna kata semua itu kalau tidak diimbangi dengan kepercayaan diri dari orang anak didik. Nah, hal-hal tersebutlah yang sangat diperlukan di abad 21 ini Bapak Ibu Guru. Keterampilan berpikir tingkat tinggi selalu erat kaitannya dengan keterampilan berpikir di ranah kognitif yang akan mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang didapatkan yang berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir dan kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, pemahaman, konseptualisasi, dan masih banyak hal lain Bapak Ibu Guru. Nah, proses kognitif itu sendiri Bapak Ibu Guru selalu erat kaitannya dengan apa yang Bapak Ibu Guru sampaikan tadi, yaitu taksonomi Bloom. Nah, kalau mau tarik dari DP sejarah, kata Bapak Ibu Guru, tuh taksonomi Bloom itu ada dari tahun 1956, yang ada 6 tahapan atau 6 tingkatan yang dorang bilang, yaitu pengetahuan, komprehensi, aplikasi, analisis, dan sintesis, dan berakhir dengan evaluasi. Nah, seiring berkembangnya zaman di tahun 2001, berkembang zaman, berkembang juga tentunya ilmu pendidikan. Kata so jadi sama dengan apa yang Bapak Aditya ada sampaikan di kolom chat, kata Bapak Ibu Guru, ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga DP terakhir di menciptakan. Betul sekali, terima kasih Bapak Aditya sudah membantu saya. Di mana Bapak Ibu Guru sekalian, tahapan ini dirasa lebih relevan di dunia atau di abad 21 ini. Maka dari itulah mereka mengeluarkan yang disampaikan oleh Bapak Aditya di kolom chat. Dan dibagi dalam 2 tahapan. Yang pertama, mengingat, memahami, dan mengaplikasikan, itu dorang bilang kata LOTS, atau keterampilan berpikir tingkat rendah, dan juga HOTS, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di mana di bagian LOTS itu hanya menggunakan proses terbatas pada tahap-tahap yang rutin dan bersifat mekanis Bapak Ibu. Sedangkan kalau pada tahap HOTS Bapak Ibu Guru sekalian, itu dia membuat peserta didik untuk menginterpretasikan, dapat menganalisa, atau bahkan Bapak Ibu Guru dapat memanipulatif informasi sebelumnya sehingga tidak jadi monoton saja Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu Guru. Untuk lebih memahami satu demi satu taksonomi Bloom itu sendiri, mungkin kita mengingat kembali apa yang sudah Bapak Ibu Guru pelajari di beberapa tahun sebelumnya waktu kuliah, atau bahkan mungkin ada hal-hal yang lain untuk belajar taksonomi Bloom. Debo kasih ingat kembali kepada Bapak Ibu Guru, orang perinci dari satu demi satu. Oke. Yang pertama ada C1, dorang bilang. Apa yang Bapak Ibu Guru sampaikan tadi, ada C1 kata sampai C6. Di bagian C1 ini, Bapak Ibu Guru, anak didik kita mulai menganalisis atau menganalisis. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, bukan menganalisis tepatnya, yaitu mengambil pengetahuan yang relevan yang telah disampaikan oleh mungkin Bapak Ibu Guru atau mungkin teman-temannya. Jadi proses ini dia hanya mengingat apa yang telah dia terima atau dia lalui. Kemudian hal ini menjadi fondasi bagi anak didik kita. Kemudian berlanjut lagi Bapak Ibu Guru ke tahap berikutnya di C2. Di bagian ini Bapak Ibu Guru, siswa itu diberikan kesempatan untuk, mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Oke. Siswa ditekankan untuk memahami materi berdasarkan makna mereka sendiri. Jadi apa yang dorang so tahu dari apa yang Bapak Ibu Guru kasih, dorang so di tahap memahami apa yang dorang pelajari atau dorang terima. Nah, pada tahap ini apa DP contoh misalnya orang anak didik so mulai
bisa memberikan contoh atau menyimpulkan atau sudah bisa menjelaskan. Berlanjut kepada tahap berikutnya, Bapak Ibu guru, bagi Bapak Ibu guru saya tegaskan kembali ya, bagi Bapak Ibu guru yang belum ada kepentingan untuk berbicara, mohon dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Oke, Bapak Ibu. Kita berlanjut ke tahap berikutnya yaitu mengaplikasikan, di mana pada tahap ini siswa sudah bisa menerapkan suatu prosedur atau untuk memecahkan masalah, di mana siswa sudah mampu menginterpretasikan atau mengaplikasikan informasi yang dia peroleh dari 2 tahap sebelumnya ke tahap selanjutnya yang mungkin berbeda atau di situasi dan kondisi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu guru, kita sebagai guru Dewo sangat penasaran, mungkin Bapak Ibu guru boleh jadi bahan refleksi untuk kita bersama ya. Bahwa sampai di tahap ini Bapak Ibu guru, kalau kata ada soal, misalnya soal matematika, Bapak Ibu guru ada kasih contoh 3 tambah 4, 7. Nah, Kong ada kasih contoh ulang, kalau 5 tambah 9 apa? Oke, 11 misalnya. Bapak Ibu guru kadang itu berhenti sampai di tahap itu, karena Bapak Ibu rasa, oh sudah Kak, kita pe anak ini, kita pe siswa ini semangat itu materi. Betul atau betul Bapak Ibu guru? Mungkin Bapak Ibu guru sekarang bisa mulai senyum-senyum, iyo Kang, lain kali kita aja berhenti di tahap ini. Padahal Bapak Ibu guru, mungkin kita bisa berefleksi bersama, jika tujuan belajar kita atau tujuan mengajar kita untuk meningkatkan kualitas berpikir, maka orang nyendak hanya sampai di tahap ini. Tapi masih ada beberapa tahap lagi atau beberapa tingkatan lagi yang harus orang ajarkan pada orang anak didik. Boleh begitu Kang, Bapak Ibu guru Kang? Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dimulai dari C4. Di mana pada tahap ini torompe anak didik kata sudah bisa memecahkan informasi menjadi beberapa bagian dan mampu mengaitkan bagian-bagian tersebut ke dalam satu kesatuan. Atau Doram bilang, kata so bisa mencari hubungan, so bisa membandingkan satu konsep dengan konsep lain, karena dia so melewati 3 tahap sebelumnya. Kemudian, selanjutnya tahap apa lagi? Tahap yang selanjutnya kata Bapak Aditya ada bilang tadi, mengevaluasi Bapak Ibu guru. Di mana di tahap ini siswa sudah bisa menilai value suatu materi dan tujuan untuk tujuan tertentu. Jadi kata pada tahap ini tuh anak didik so bisa dan Bapak Ibu guru memberikan DP penilaian atau dia sudah bisa melihat dari konsep ini ke konsep ini bagaimana mau dikaitkan dan sebagainya. Jadi dia sudah bisa mengevaluasi konsep satu dengan konsep yang lain. Kemudian lanjut ke berikutnya, ke tahap yang keenam. Di tahap yang paling terakhir Bapak Ibu guru yaitu menciptakan atau menyatukan atau menata ulang elemen yang ada untuk membentuk struktur yang baru. Nah, Bapak Ibu guru, ini tahap yang paling terakhir. Makanya ada orang bilang kata taksonomi belum kalau bisa dibilang adalah tujuan akhir dari sebuah pembelajaran. DP tingkatan kata Bapak Ibu guru. Nah, dari beberapa penyampaian yang tadi Debo sampaikan dan dibantu oleh Bapak Ibu guru, menurut Bapak Ibu guru seberapa penting sih sebenarnya itu HOTS? Mungkin ada yang bisa menjawab Bapak Ibu guru, boleh digunakan fitur raise hand-nya atau yang ingin menyampaikan secara langsung boleh juga. Ada yang ingin menjawab, nah Bapak Ibu guru, menurut Bapak Ibu guru penting atau enggak sih ini HOTS? Dan seberapa penting, kenapa dia jadi penting menurut Bapak Ibu? Ada yang ingin menjawab Bapak Ibu? Oke, ada Bapak Aditya. Untuk mendorong kamu, para calon mahasiswa, untuk penalaran tingkat tinggi sehingga tidak terpaku hanya pada satu pola jawaban yang dihasilkan dari proses menghafal tanpa mengetahui konsep ilmunya. HOTS merupakan salah satu tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, dan juga komunikatif. Oke, dari Bapak Pance juga ada. Sangat penting karena melatih keterampilan berpikir siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Oke, baik. Ada juga Bapak Ibu guru yang lain yang ingin juga menyampaikan menurut Bapak Ibu guru penting atau enggak penting?
Oke, kalau dari Bapak Pance dan Bapak Aditya seperti itu. Dari Bapak Ibu guru yang lain, ada yang ingin menyampaikan secara langsung, boleh juga ditulis di kolom chat. Dari Ibu Arlen, sangat penting karena dapat menjadi acuan untuk membuat tujuan pembelajaran. Oke, ada lagi dari Bapak Ibu guru yang lain. Ibu Filia, mengasah kreativitas dan pola berpikir kritis. Oke, mantap. Yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi di kolom chat mengenai seberapa pentingnya ini berpikir tingkat tinggi atau HOTS itu sendiri, bahwa menandakan bahwa HOTS ini sangat perlu kan Bapak Ibu guru di abad 21 ini, karena supaya terampi anak didik kata tadi mempersiapkan ke jenjang berikutnya Bapak Ibu guru, kemudian anak didik kita supaya bisa berpikir, kata berpikir tingkat tinggi dan menjadi acuan juga dalam membuat tujuan pembelajaran. Oke, dari Ibu Yosima, penting karena melalui soal HOTS ini dapat melatih siswa berpikir kritis, dan memecahkan suatu masalah, melatih anak didik untuk memecahkan suatu masalah. Ada juga dari Bapak Ibu guru yang lain, memberikan tantangan bagi siswa. Oh, oke, memang mantap sekali Bapak Ibu guru sekalian. Malu-malu mau bersuara, tangan tetap berjalan untuk mengetik jawaban-jawaban dari Bapak Ibu guru sekalian. Nah, Debo mau merangkum nih, dari apa yang Bapak Ibu guru sampaikan, bahwa seberapa penting sebenarnya ini, apa kata DP nama, HOTS atau urgensi dari HOTS itu apa sih sebenarnya, Mem Debo? Nah, selain apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi, ini juga hal-hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa pentingnya HOTS itu sendiri, di mana anak didik kita atau pemahaman anak didik kita akan suatu materi menjadi lebih luas dan mendalam. Kemudian membuat belajar menjadi lebih menyenangkan Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar kewajiban saja yang harus diselesaikan. Kemudian siswa akan mampu menerapkan materi yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dan mengingat materi tersebut secara jangka panjang, dan juga kemampuan berpikir kritis, menalar dan memecahkan masalah pada siswa pun meningkat. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya di kolom chat. Nah, hal-hal tersebut Bapak Ibu guru dikarenakan siswa tidak hanya menerima dan menghafal saja. Kalau orang bilang tidak hanya sampai di tahap itu, lots itu tadi, mengingat dan sebagainya Bapak Ibu guru. Tetapi anak didik juga memproses hal tersebut lebih lanjut, kemudian bisa memaknainya dan mengaitkan pengetahuan tersebut dengan pengetahuan yang telah dia miliki di sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu guru, selain 4 hal yang penting dari HOTS ini sendiri, ada juga hal penting lainnya yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Yaitu Bapak Ibu guru, mohon maaf Bapak Ibu. Oke. Nah, pada tahap selanjutnya, untuk seberapa pentingkah HOTS itu sendiri, Bapak Ibu, di mana dapat membantu siswa dalam asesmen nasional. Oke, kenapa asesmen nasional? Karena kalau orang tahu bersama bahwa tidak dapat dipungkiri kan Bapak Ibu guru, bahwa lulus dalam ujian atau tes-tes yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi, ada tuh segala macam tes-tes tadi, tes PPK dan sebagainya Bapak Ibu guru. Hal ini tentunya untuk anak didik kita menjadi juga penting. Ujian atau tes adalah hal yang penting, menjadi perhatian guru dan juga siswa. Betul atau enggak Bapak Ibu guru? Orang sekarang semua memperhatikan ini kalau anak didik penilai dan sebagainya. Karena kini UTBK, SNBT, dan asesmen nasional lainnya sudah menggunakan soal HOT. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru yang menandakan bahwa siswa harus dilatih sedini mungkin untuk berpikir kritis dan analisis. Oke, kemudian Bapak Ibu guru. Namun hal yang penting, yang sangat penting harus kita pikirkan atau perhatikan adalah siswa kita persiapkan bukan untuk mengikuti tes atau ujian tertentu. Ini perlu kita garis bawahi ya Bapak Ibu guru. Orang tidak membuat ini hot supaya ini anak didik boleh mau dapat selesaikan ujian, tapi melainkan
Anak didik kita persiapkan untuk memiliki kemampuan berpikir yang baik, kemampuan tersebut yang penting dan akan berguna bagi masa depan dari anak didik kita. Kemudian membantu siswa dalam asesmen nasional. Nah, asesmen nasional di sini Bapak Ibu guru mungkin jadi hal yang sangat familiar untuk Bapak Ibu guru. Ada tuh AKM, ada survei karakter, survei lingkungan belajar, dan sebagainya. Hal-hal tersebut menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkat saat ini untuk digunakan pada hasil belajar dari anak didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Itu seberapa penting itu soal HOTS itu sendiri atau HOTS itu sendiri Bapak Ibu guru. Nah, orang tahu apa itu HOTS, apa itu pembelajaran tingkat tinggi, apa DP perbedaan dengan LOTS. Selanjutnya, orang akan mengetahui bersama Bapak Ibu guru bagaimana cara menyusun pertanyaan HOTS. Oke, ini mungkin hal yang ditunggu oleh Bapak Ibu guru. Tapi sebelum orang lanjut ke tahap bagaimana cara menyusun pertanyaan HOTS, Debo akan membuat sedikit kalau bisa dibilang kuis bagi Bapak Ibu guru. Mohon diperhatikan, nanti Debo akan menampilkan beberapa soal. Bapak Ibu guru tinggal menulis di kolom chat, ini pertanyaan HOTS atau LOTS. Jadi ada pertanyaan, Bapak Ibu guru tidak perlu mencari DP jawaban apa, Bapak Ibu guru hanya memperhatikan saja dulu, menurut Bapak Ibu guru, apakah ini pertanyaan HOTS atau pertanyaan LOTS. Oke, Debo berikan setiap pertanyaan tersebut berapa menit ya kira-kira ya Bapak Ibu guru ya. Kayaknya 30 detik cukup ya Bapak Ibu guru untuk menentukan apakah ini pertanyaan HOTS atau LOTS. Nanti tulis di kolom chat ya Bapak Ibu guru. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu guru, menurut Bapak Ibu guru, ini pertanyaan HOTS atau LOTS? HOTS. Ditulis di kolom chat boleh Bapak Ibu guru. Oke. Waduh. Oke, Bapak Ibu. Kita lihat jawaban dari Bapak Ibu guru paling banyak LOTS. Ada beberapa tadi HOTS, ada juga paling banyak tapi LOTS. Oke, kita lihat apa kira-kira jawabannya. LOTS ternyata Bapak Ibu guru. Oke, ini pemanasan mungkin ya bagi Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin. Oke, kita lihat bagi Bapak Ibu guru yang benar, saya apresiasi, mungkin bisa berikan jempol bagi Bapak Ibu guru yang benar. Kita lanjut ke soal selanjutnya Bapak Ibu guru. Waduh, sudah ke-spill nih. Oke. Kita lihat jawaban dari Bapak Ibu guru semua HOTS. Ini Debo bingung. Ini memang Bapak Ibu guru tahu ini soal HOTS atau karena tadi Debo dapat spill. Nah, untuk lebih melihat lagi apakah Bapak Ibu guru sudah bisa membedakan antara soal HOTS dan juga soal LOTS, Debo kasih lagi soal berikutnya. Oke, 30 detik
telah berlalu, Bapak Ibu Guru, kita lihat jawaban dari Bapak Ibu Guru, masih ada yang lots, masih ada yang hots, belum satu hati ini DP jawaban. Orang lihat dulu apa DP jawaban? Ternyata jawabannya adalah lots, Bapak Ibu Guru. Oke, coba diperhatikan kembali lagi ya Bapak Ibu Guru. Apa sih yang membedakan antara pertanyaan yang hots dan juga pertanyaan yang lots, Bapak Ibu? Baik, lots kata Bapak Aditya karena mengingat fakta atau remember. Oke, baik Bapak, terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu Guru, masih ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Waduh, hots, kata Bapak Ibu guru sekalian. Kita lihat bersama jawabannya akan apa nih Bapak Ibu guru. Kita lihat dulu. Apakah sudah pada mengetahui perbedaan antara pertanyaan hots dan lots? Ya, benar sekali Bapak Ibu guru yang menjawab hots. Oke, semakin memanas Bapak Ibu guru yang menjawab lots. Mari kita belajar bersama ya Bapak Ibu guru, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kita akan membuat Bapak Ibu guru sampai satu hati menjawabnya supaya yang benar semua mau tak benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat jawaban-jawaban dari Bapak Ibu guru paling banyak ini lots Bapak Ibu. Boleh kita lihat bersama kira-kira DP jawaban apa? Oke, masih lots nih Bapak Ibu guru, masih konsisten. Oke, sudah mulai ada yang hots. Kita lihat bersama nih jawabannya apa ya Bapak Ibu. Ternyata jawabannya adalah hots Bapak Ibu guru sekalian. Oke, Bapak Ibu. Kita perhatikan lagi. Satu pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin bisa diperhatikan Bapak Ibu guru. Jawabannya apa? Sambil Bapak Ibu guru yang lain menjawab, Dewa sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang belum ada kepentingan untuk mengaktifkan mikrofonnya, tolong dinonaktifkan dulu ya Bapak Ibu guru. Oke. Kita lihat apakah jawaban-jawaban dari Bapak Ibu guru ini. Oke, 30 detik telah berlalu.
dan jawaban Bapak Ibu guru mendominasi menjawabnya adalah lots. Kita lihat ya Bapak Ibu guru, apa kira-kira DP jawaban? Jawabannya lots. Benar sekali kepada Bapak Ibu guru yang menjawab lots Bapak Ibu guru. Mungkin boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua yang sudah menjawab. Mungkin berikan reaction saja ya Bapak Ibu guru. Oke, ada yang memberikan tepuk tangan. Mantap sekali Bapak Ibu guru yang sudah berpartisipasi nih dalam sedikit kuis kita di siang hari ini atau semua sore lagi Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru tadi so menjawab, mungkin sedikit so spill DB bayangan, apa sih yang membedakan antara HOTS dan juga LOTS? Kemudian menurut Bapak Ibu, apa sih karakteristik yang menandakan itu HOTS banget gitu? Itu hot sekali. Menurut Bapak Ibu guru itu apa? Boleh ada yang ingin menjawab Bapak Ibu? Adakah yang ingin menjawab? Boleh Bapak Ibu guru. Ada yang ingin menjawab Bapak Ibu? Atau Debo boleh mau diizinkan mau tunjuk? Oke, ada yang ingin tunjuk? Oke, baik. Debo tunjuk ya Bapak Ibu guru ya. Menurut Bapak Ibu guru apa yang membedakan nih antara Oh, ada yang ingin? Boleh sekali. Nah, jadi kalau HOTS, siswa hanya akan berhasil mengingat dan memahami suatu materi saja, sedangkan soal HOT meminta siswa untuk mampu memahami konsep secara lebih jauh. Mungkin itu dari Oke, saya. baik. Oke, terima kasih. Ini dari Ibu siapa kalau boleh tahu? Yunike Andasia. Oke, baik Ibu Yunike. Kalau katanya Ibu Yunike, kalau LOTS hanya mengingat ya Ibu ya, kalau tidak salah tadi ya. Mengingat dan memahami suatu materi saja. Sedangkan soal HOT meminta siswa untuk mampu memahami konsep secara lebih jauh karena ada proses analisis dan evaluasi di dalamnya. Waduh, lengkap sekali ya kalau dari Ibu Yunike. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Sama-sama. Oke, dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang ingin juga menyampaikan versinya Bapak Ibu guru nggak sih? Apa sih sebenarnya menurut Bapak Ibu itu HOTS dan juga LOTS tadi? Dari soal yang muncul ya Bapak Ibu guru ya, mungkin bisa memberikan satu contoh soal dan sebagainya sama kayak Ibu Yunike boleh juga. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan dari Bapak Ibu guru? Adakah dari Boleh sekali, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan. Kalau menurut saya soal LOTS itu di sana keterampilan yang diharapkan yang kita ukur hanya keterampilan mengingat, memahami, dan menerapkan yang sederhana-sederhana saja. Tapi kalau soal HOTS, di sana kita mengharapkan keterampilan atau skill yang dimiliki siswa, yaitu misalnya siswa dapat memproses dan menerapkan informasi, kemudian mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, mengaitkan satu dengan yang lain, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan dapat menelaah ide dan informasi secara kritis. Itu menurut saya. Wah, terima kasih Bu Jelmi. Jadi kalau saya bisa simpulkan nih dari dua jawaban Bapak kata Ibu Yunike dan juga Ibu Jelmi tadi bahwa kalau soal LOTS itu dia mendapatkan sesuatu yang cuma dari satu sumber kalau bisa dibilang ya. Karena dia hanya memahami dan menghafal satu konsep saja yang dia punya. Tapi kalau HOTS dia diajarkan siswa untuk bisa memahami dan mengaitkan satu konsep ini dengan konsep yang lainnya. Mantap sekali ya Bapak Ibu guru sekalian, ada dari Ibu Melati nih. Soal HOTS, LOTS lebih pendek atau sederhana. Kalau soal HOTS panjang sekali,
Soalnya konsep bacaannya banyak. Oke, baik. Menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Melati. Apakah Apakah benar bahwa soal HOTS selalu lebih panjang daripada soal LOTS? Ini hal yang menarik ya Bapak Ibu Guru untuk kita bahas bersama sebentar. Mungkin nanti sama-sama di akhir akan kita bahas bersama. Apakah memang soal LOTS itu selalu pendek? Atau apakah memang soal HOTS itu selalu panjang? Oke, mungkin jika ada Bapak Ibu guru yang mau menjawabnya juga boleh sekali ditulis di kolom chat. Oke, ada juga dari Ibu Grace. Perbedaan antara LOTS dan HOT yakni dari segi pengertian, tujuan, konsep, dan juga konsep belajar, karakteristik, dan tingkat pemahaman. Baik, terima kasih Ibu Grace. Oke, sudah ada yang merespon dari Bapak Ibu guru sekalian, tidak benar, tidak selamanya katanya kalau LOTS itu pendek Bapak Ibu. Oke, mari sama-sama Bapak Ibu guru sekalian bersama juga dengan Ibu Melati kita akan lihat nih bersama apakah selalu soal LOTS itu pendek dan soal HOTS itu selalu panjang. Oke, kita lihat Bapak Ibu guru sekalian. Kita akan belajar bersama dulu sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru sebelumnya. Mari sama-sama kita akan belajar bagaimana cara menyusun pertanyaan yang HOTS. Jadi di sini akan kita lihat nih Bapak Ibu guru. Oke, yang pertama Bapak Ibu guru, bahwa untuk membuat soal HOTS, kita harus gunakan stimulus yang kontekstual. Perlu diperhatikan ya Bapak Ibu guru, harus kontekstual. Bagaimana kontekstual itu? Di mana kita memberikan materi yang sesuai dengan konteks yang sementara dibahas dan bisa juga dengan memberikan stimulus Bapak Ibu guru. Stimulus atau lebih mudah diinformasikan dalam bentuk misalnya dalam bentuk teks, soal cerita, jadi di dalam kehidupan nyata begitu dong Bapak Ibu guru. Jadi itu anak-anak orang kasih soal yang relate atau yang dapat dia jumpai di sekitarnya. Jadi anak-anak tuh enggak merasa bahwa aduh nyandak relevan dengan DP hidup begitu kalau bisa dibilang ya Bapak Ibu guru. Kemudian selain kontekstual, apalagi yang harus kita perhatikan dan bagaimana cara menyusun soal HOTS, yaitu dengan Bapak Ibu, dengan memperhatikan jenis pertanyaan. Nah, ada beberapa jenis pertanyaan yang akan kita pelajari di hari ini. Debo juga akan mengajak Bapak Ibu guru untuk sama-sama nih memilih. Dari dua pertanyaan yang ada Bapak Ibu guru, ada pertanyaan A dan juga ada pertanyaan B. Silakan diperhatikan Bapak Ibu guru ya. Yang pertama, jenis pertanyaan yang harus kita perhatikan adalah jenis pertanyaan produktif, di mana mendorong siswa untuk melakukan sesuatu terhadap stimulus untuk memperoleh jawaban. Jadi ini DP stimulus dalam bentuk gambar ya Bapak Ibu guru, dalam bentuk gambar yang ada di sini. Nah, sekarang Debo mau tanya kepada Bapak Ibu guru. Menurut Bapak Ibu guru, mana tuh jenis pertanyaan produktif dari pertanyaan A dan juga pertanyaan B? Oke, ada dari Bapak Aditya di sini menjawab B, Ibu Grace Poloan juga menjawab B. Oke, baik. Waduh, banyak sekali jawaban-jawaban dari Bapak Ibu guru. Memang mantap sekali nih pengertian-pengertian dari Bapak Ibu guru bahwa jenis pertanyaan bela yang menunjukkan atau menyatakan jenis pertanyaan itu adalah jenis pertanyaan produktif. Oke, ada yang bisa bantu Debo jelaskan lagi kenapa sih Bapak Ibu guru menjawab B sebagai jenis pertanyaan produktif? Boleh ada yang bisa membantu Debo menjelaskan kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum terlalu paham atau sementara menelaah? Boleh mungkin Bapak Ibu guru yang Debo penasaran mendengar suara dari Ibu Meiti Potoboda. Boleh Ibu? Ibu Meiti Potoboda. Dari Bapak Aditya ada juga menghasilkan sesuatu yang baru. Kalau yang A hanya mengingat. Oke, baik. Terima kasih Bapak Aditya. Kalau versinya Bapak Aditya begitu.
Tadi Debo sempat ingin bertanya kepada Ibu Meiti. Apakah Ibu Meiti mendengar suara Debo? Atau jaringan kurang mendukungkah? Aduh Tuhan. Halo Ibu Meiti. Halo. Oke, boleh Ibu dapat dengar? Siapa? Boleh, Bu? Boleh. Halo. Iya Ibu, silakan. Kalau menurut saya bagian B itu adalah jawaban tergolong pada bagian C4 ya. Mungkin menurut saya, Bu. Oke. Ternyata ini kurang baik. Oke, iya Ibu. Soalnya suara Ibu juga terputus-putus, tidak apa-apa Ibu. Dewa sudah menangkap maksud Ibu juga bahwa kalau katanya Ibu Meiti sama dengan penjelasan dari Bapak Panci juga karena sudah tergolong dalam C4 atau menganalisis Bapak Ibu Guru. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah menjawab. Kita lihat jawaban yang benar adalah memang betul B Bapak Ibu Guru. Sama dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang lain bahwa yang bagian A hanya mengingat, sedangkan bagian B sudah mulai memahami. Mari kita lanjut ke jenis pertanyaan yang harus kita perhatikan berikutnya. Jenis pertanyaan yang harus kita perhatikan berikutnya adalah imajinatif, Bapak Ibu Guru. Di mana jawaban tidak hanya pada stimulus, tetapi merupakan hasil imajinasi penjawab dan perlu disertai dengan alasan supaya jadi HOTS. Oke, boleh Bapak Ibu Guru ditulis jawabannya di kolom chat. Menurut Bapak Ibu Guru, apa sih? Oke, apa jawabannya? Oke, B, B, B. Oke, baik. Baik. Oke. Dewa sudah melihat jawaban-jawaban dari Bapak Ibu Guru. Memang benar adalah jawabannya B. Kenapa jawabannya B? Karena kita sudah bisa melihat ya Bapak Ibu Guru, kalau bagian A dia hanya menuliskan tahapan atau proses pencernaan. Tuliskan tahapan proses pencernaan seperti apa. Kemudian kalau bagian B dari stimulus yang diberikan dalam bentuk gambar di sini, menurutmu bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia? Jadi disuruh dia berpikir ya Bapak Ibu Guru, jadi imajinatif begitu Bapak Ibu Guru. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah menjawab. Kita lanjut ke jenis pertanyaan berikutnya, yaitu jenis pertanyaan yang terbuka. Di sini jenis pertanyaan terbuka itu apa? Jenis pertanyaan terbuka itu bahwa jawabannya itu lebih dari satu. Supaya kenapa jawabannya lebih dari satu? Supaya bisa mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan jawaban yang sesuai dengan materi yang dibahas. Jadi menurut Bapak Ibu Guru yang mendukung untuk jenis pertanyaan terbuka dari pilihan soal A dan B, mana menurut Bapak Ibu Guru yang menunjukkan jenis pertanyaan terbuka? Oke, B, B, B dari Bapak Ibu Guru sekalian. Terima kasih. Ada yang M nih, Ibu Kartini. Mungkin salah tindih ya Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah menjawab B, bahwa ternyata benar sekali Bapak Ibu Guru. Kenapa dipilih jawabannya B? Karena di situ dia menerangkan bahwa pasangan bilangan mana saja yang hasil kalinya sama dengan 24. Ada berapa saja Bapak Ibu Guru hasil kali 24? Ada yang bisa bantu Debo? Lupa-lupa ingat ini Debo, kira-kira berapa kali berapa sampai dapat 24 selain 6 kali ampah? Ada yang bisa jawab? Mungkin tulis di kolom chat Bapak Ibu. Ada yang bisa jawab Debo? 8 kali 3, terima kasih Bapak Pance, Ibu Arlen. 3 kali 8, terima kasih. 2 kali 12, benar sekali. Nah, kalau ketika Debo memberikan jawaban atau soal tepatnya, pasangan bilangan mana saja yang hasil kalinya 24, jadi anak didik kita mulai berpikir bahwa jawabannya tidak selalu satu, tidak hanya satu. Kalau misalnya 6 kali ampah langsung DP jawaban 20 ampah, begitu kan Bapak Ibu Guru kira-kira dong.
Selanjutnya jenis pertanyaan apa lagi yang 1 kali 24? Iya benar Ibu Bernadette. Dia sudah tak kepikiran lagi 1 kali 24. Baik, kita lanjut ke jenis pertanyaan berikutnya, apalagi Bapak Ibu Guru, yaitu analitis Bapak Ibu Guru. Nah, bentuk stimulusnya seperti ini Bapak Ibu Guru bisa diperhatikan menurut Bapak Ibu Guru. Pertanyaan analitis adalah pertanyaan yang mendorong siswa memberikan alasan kenapa dia menjawab hal itu. Jadi Bapak Ibu Guru boleh ditulis menurut Bapak Ibu Guru mana yang menurut Bapak Ibu adalah pertanyaan analitis. Oke, baik. Dari Ibu Atris B, Ibu Windy B, Ibu De Agnes, Ibu Arlen. Waduh, semua so jawab B ini. Aduh, masih ada yang terselip 8 kali 3. Oke, baik Bapak Ibu Guru. Memang luar biasa sekali ya semangat kita di hari ini. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah B. Benar ya apa yang katakan Bapak Ibu Guru nih, bahwa ternyata berdasarkan gambar di samping apa perbedaan yang bisa kamu identifikasikan dibandingkan dengan bertanya kepada anak didik kita, jelaskan perbedaan, apa itu benda padat, benda cair, dan gas sebagainya. Jadi dari pertanyaan saja kita sudah bisa melatih secara perlahan-lahan anak didik kita untuk bisa berpikir kreatif dan juga kritis. Selanjutnya Bapak Ibu, jenis pertanyaan yang harus kita perhatikan atau gunakan yaitu jenis pertanyaan evaluatif. Kenapa evaluatif? Karena mendorong siswa untuk mengutarakan pendapat atau opini terhadap stimulus yang diberikan. Nah, misalnya hari ini dari tuliskan kesimpulan dari kegiatan kita di hari ini. Misalnya ada bikin suatu kegiatan atau suatu praktek begitu. Kemudian Bapak Ibu Guru memberikan pertanyaan, tuliskan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Atau Bapak Ibu Guru lebih memilih untuk dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan hari ini, hal apa saja yang dapat kamu pelajari dan bagian apa yang masih belum bisa kamu pahami. Nah, menurut Bapak Ibu Guru, jenis pertanyaan mana nih yang Bapak Ibu pilih? Oke, sudah mulai muncul. B, oke baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah menjawab. Memang benar yang dijawab oleh Bapak Ibu Guru bahwa jenis pertanyaan yang evaluatif itu ditunjukkan oleh soal yang bagian B. Oke, artinya Bapak Ibu Guru sudah mulai paham ya Bapak Ibu Guru tentang jenis-jenis soal atau jenis-jenis pertanyaan yang harus kita gunakan. Nah, untuk lebih memperdalam lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru sekalian, kita akan belajar bersama nih Bapak Ibu Guru. Bagaimana cara membuat pertanyaan tingkat tinggi sesuai dengan tingkat kognitif. Yang tadi itu orang ada pelajari dari HOTS, ada dari C berapa Bapak Ibu Guru? Boleh ditulis di kolom chat. Dari C, benar sekali, C4 sampai C6. Oke, terima kasih Bapak Pance dan Bapak Ibu Guru yang lainnya juga. Ibu Grace, Ibu Maria, oke terima kasih yang sudah menjawabnya. Kita akan bahas atau kita akan bedah satu demi satu Bapak Ibu Guru. Apa saja sih jenis pertanyaan yang sesuai dengan level kognitif atau orang bilang itu kata taksonomi Bloom. Oke, baik Bapak Ibu Guru sekalian. Iya, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah membantu menjawabnya. Nah, kita lihat atau kita bedah satu demi satu. Dari C4 Bapak Ibu Guru sekalian di bagian analisis. Nah, di bagian ini berfokus pada pertanyaan atau ide utama menonjolkan poin penting dari suatu pertanyaan. Di mana di bagian ini Bapak Ibu Guru kalau bisa dibilang lebih kepada menekankan poin-poin penting seperti itu dalam pertanyaan. Nah, format yang dapat kita buat dan contoh pertanyaan yang dapat kita gunakan adalah sebagai berikut. Apa yang bisa Anda simpulkan dari teks di atas? Kemudian apa hubungan atau apa yang terjadi jika ular lebih banyak daripada katak di ekosistem sawah? Nah,
Jadi anak-anak mulai berpikir nih, oh kira-kira apa Kang, Bapak Ibu guru, begitu. Kemudian jelaskan perbedaan yang Anda temukan dari kedua contoh kasus. Misalnya ada kasus, eee, ini soal yang kalau tidak salah Bapak Diki pernah pernah sebutkan di beberapa webinar kita sebelumnya, bahwa kita menampilkan tanaman kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan yang tidak terkena. Apa perbedaan yang dapat Anda lihat atau apa yang perbedaan yang terjadi yang Anda lihat? Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya C4 itu ke C5 yaitu jenis pertanyaan atau tingkat evaluasi. Di mana pada pertanyaan ini, pertanyaan harus dapat menilai bagaimana siswa menilai value dari suatu materi berdasarkan kriteria tertentu. Jadi format DP format atau contoh pertanyaan yang boleh orang mau pakai. Misalnya setelah melakukan pembahasan mengenai gaya dan hukum Archimedes, bisa memberikan ilustrasi atau informasi mengenai suatu gaya pada benda cair atau pada air misalnya. Orang ketanya Pak anak-anak didik, apa pendapatmu jika membaca informasi berikut? Atau apa yang akan terjadi jika benda A diubah lebih berat daripada massa jenis air? Apakah dia akan tenggelam? Apakah dia tetap akan mengambang? Dan sebagainya. Kemudian mengapa tindakan tersebut dipilih untuk menyelesaikan masalah tersebut? Misalnya dalam studi kasus apapun itu. Mungkin bisa disesuaikan dengan keperluan Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian berdasarkan dua pilihan di bawah ini, mana yang Anda pilih untuk menyelesaikan studi kasus misalnya. Jadi anak didik kita diberikan pilihan nih. Dia bisa, kalau kata orang tadi ada bilang ada belajar di awal, dia sudah bisa membandingkan nih dan mengevaluasi dari konsep satu ke konsep yang lain, dari benda satu ke benda yang lain. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu guru. Selanjutnya ke bagian yang terakhir di C6 yaitu menciptakan, di mana pada tahap ini memberikan pertanyaan yang menuntut siswa untuk pemecahan masalah dan mencangkup banyak solusi. Format apa atau contoh pertanyaan apa yang bisa orang pakai? Misalnya pada musim hujan seperti ini, pas orang sekarang sementara ujang kan Bapak Ibu guru, sementara musim-musim ujang. Hal apa yang bisa kamu lakukan atau ciptakan sebagai pengganti matahari untuk fotosintesis misalnya? Atau strategi apa yang bisa kamu ubah atau lakukan untuk merawat hewan atau tumbuhan di sekitarmu? Misalnya orang di sini banyak, mungkin ada boke, ada anjing, ada kucing-kucing, dan orang suruh anak didik untuk iya benar sekali, untuk bagaimana sih cara merawat, bagaimana nggak ada rawat ngapain kucing di rumah misalnya begitu. Kemudian bagaimana kamu bisa membuktikan cara menentukan sisi dari volume suatu bangunan. Jadi tidak hanya tentukan volume dari bangunan panjang ini, tapi lebih ke bagaimana ngana cara untuk menentukan tuh DP sisi dari volume suatu bangunan. Misalnya begitu kan Bapak Ibu guru. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu guru atau ada yang ingin ditanggapi? Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa juga sambil membantu jika ada pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu guru sekalian. Oke, ada yang ingin bertanya? Jika belum ada yang ingin bertanya, boleh mungkin jelas dari Ibu Bernadette, jelas dari Ibu Grace. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kalau misalnya semua jelas, nyanda ada yang ingin mau bertanya, boleh sekali Bapak Ibu guru berikan reaction mantap atau reaction iya jempol mungkin. Oke. Ada? Oke, mantap, mantap. Artinya Bapak Ibu guru sudah kasih kode pada Ibu kalau misalnya boleh lanjut, Mem. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang telah memberikan tanggapannya. Oke, dari soal bagaimana cara kita menyusun soal, kemudian kita kerucutkan lebih kerucut lagi ke membentuk soal dalam memperhatikan level kognitif, maka selanjutnya hal yang perlu kita tahu bersama adalah dampak positif dari ini soal berpikir tingkat tinggi. Oke, kita akan melihat Bapak Ibu guru, dampak positif dari berpikir tingkat tinggi itu apa? Yang pertama, mengurangi ketergantungan untuk menghafal Bapak Ibu guru.
Karena proses pengerjaan soal yang lebih kompleks akan mendorong kamu atau mendorong siswa-siswi kita untuk berusaha memahami suatu konsep secara menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada hafalan. Kemudian melatih berpikir kritis dan penalaran. Sama dengan apa yang Bapak Ibu Guru sampaikan tadi di kolom chat, bahwa soal HOTS akan selalu melatih kamu untuk bisa melakukan proses kognitif yang cukup kompleks, yang memerlukan analisis, kata Ibu Jelmi tadi. Sehingga kamu pun akan terlatih atau siswa pun akan terlatih untuk berpikir secara lebih kritis, Bapak Ibu Guru. Kemudian meningkatkan kreativitas. Nah, pada tahapan paling tinggi dari HOTS adalah yang C6 adalah Bapak Ibu Guru bisa bantu Debo mungkin tuliskan di kolom chat, yaitu benar sekali apa yang dikatakan Bapak Ibu Guru, yaitu kreatif atau menciptakan. Nah, pada proses ini kita akan mendorong siswa-siswi untuk lebih kreatif, untuk membuat sebuah konstruksi berdasarkan konsep yang telah kamu pahami atau yang telah siswi pahami sebelumnya. Bahkan dalam fase ini, siswi pun atau siswa pun akan dituntut untuk melakukan proses kognitif yang Dorang bilang kata out of the box. Nah, hal ini Bapak Ibu Guru dikarenakan siswa tidak hanya menerima dan menghafal materi yang telah diberikan guru begitu saja, tetapi juga memproses lebih lanjut, kemudian memaknainya, dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah dia miliki. Oke, Bapak Ibu Guru. Orang so tahu DP pentingnya HOTS itu sendiri, so tahu bagaimana cara menyusun, so tahu DP perbedaan antara HOTS dan juga LOTS. Sekarang Bapak Ibu Guru, kita akan mengetahui strategi dalam menerapkan pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Kalau orang so tahu DP sama-sama itu, sekarang orang mau belajar bagaimana DP strategi, Mem. Orang so tahu basusun, kalau misalnya orang anak didik begini begitu. Nah, sekarang orang akan belajar bersama bagaimana DP strategi dalam penerapan tingkat pembelajaran yang lebih tinggi lagi. Yang pertama, kita bantu orang anak didik untuk memahami apa itu pembelajaran tingkat tinggi. Jadi orang kasih tahu dulu Bapak Ibu Guru, apa sokwa itu pembelajaran tingkat tinggi, apa sokwa ini soal harus begini dan sebagainya. Jadi guru juga perlu membantu siswa untuk memahami dulu kekuatan dan tantangan yang akan dia miliki. Kemudian Bapak Ibu Guru hubungkan. Jadi ketika dia tahu apa itu HOTS, jadi dia mulai bisa memahami. Kemudian Bapak Ibu Guru hubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Bagaimana itu? Arahkan siswa kita melalui proses pembelajaran terkait, bagaimana satu konsep berhubungan dengan konsep yang lain. Kemudian guru dapat menghubungkan materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata dari siswa. Yang orang bilang tadi di bagaimana menyusun soal, ada kata tuh DP nama kontekstual Bapak Ibu Guru. Hal ini akan membuat siswa untuk membuat berbagai macam kemungkinan. Jadi orang mulai berpikir nih Bapak Ibu Guru, banyak kemungkinan hubungan materi yang dipelajari dengan keadaan sekitarnya. Jadi dia berpikir terus Bapak Ibu Guru, sehingga siswa akan memahami materi secara mendalam. Kemudian, ajarkan anak didik kita untuk membuat kesimpulan. Kenapa harus diajarkan membuat kesimpulan? Karena ketika kita mengajarkan anak didik membuat kesimpulan, misalnya melalui contoh di kehidupan nyata, sebagai contoh misalnya untuk menjelaskan materi barang yang komplementer begitu, guru dapat memberikan ilustrasi. Misalnya, Ibu Neti misalnya. Ibu Neti pergi ke pasar untuk membeli roti dan selai coklat kesukaan anaknya. Saat sampai di pasar ternyata harga selai coklat yang sedang naik. Yang semula 20.000 DP harga sekarang jadi 25.000. Nah, hal itu membuat Ibu Neti tadi yang semula mau beli kata ampa bungkus roti dengan 2 botol selai kacang, sekarang cuma ada beli 2 bungkus roti dengan 1 botol selai kacang. Nah, dari ilustrasi ini Bapak Ibu Guru, itu salah satu bentuk contoh HOTS. Alih-alih orang mau bertanya secara langsung tentang apa faktor yang mempengaruhi permintaan barang komplementer. Nah, kita mungkin bisa mengajak anak didik kita melalui DP versi membuat sebuah kesimpulan. Apa sih menurut buatlah sebuah misalnya atau apa yang Anda dapat simpulkan dari cerita tadi dan mungkin
menjawab soal berdasarkan ilustrasi yang ada. Kemudian selain itu Bapak Ibu Guru, apalagi yang harus kita perhatikan sebagai strategi kita, yaitu kita mengajak anak didik kita untuk dorong siswa untuk berani bertanya. Jadi kelas memiliki kebebasan untuk mendorong siswa untuk bertanya tanpa rasa takut untuk mendapat respon negatif dari guru atau DP Tamang. Karena lain kali kalau orang sebagai guru, kalau misalnya ada masuk kelas, soalnya ada DP persiapan, pas anak didik mau bertanya yang mungkin orang sebenarnya tahu mau jawab apa, mungkin Bapak Ibu Guru ataupun Bapak Ibu Guru merasa ini anak nyendak terlalu memperhatikan kamu mau bertanya begitu. Itu ternyata Bapak Ibu Guru tidak dapat mendukung anak didik kita untuk berpikir kreatif atau berpikir kritis. Jadi berikanlah atau sediakanlah ruangan kelas atau sediakanlah suasana kelas yang mendukung anak didik kita untuk berani bertanya. Karena ketika dia bisa berpikir kreatif, siswa mampu menemukan atau membayangkan dan merancang apa yang mereka pikirkan. Hal ini akan membantu siswa untuk memproses dan memahami informasi lebih baik lagi. Dan penelitian membuktikan Bapak Ibu bahwa ketika siswa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang kreatif, hal tersebut akan meningkatkan pemahaman siswa dan membuat anak didik kita menjadi berpikir lebih out of the box atau di luar pemikiran yang orang mungkin tidak tak pikir kalau orang anak didik itu boleh melakukan hal tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru, strategi apa yang dapat kita laksanakan atau kita lakukan, yaitu mengajarkan siswa cara-cara memecahkan masalah. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang dapat kita gunakan dalam mengajarkan cara memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode step by step. Jadi langkah per langkah. Hal ini merupakan cara pembelajaran tingkat tinggi untuk memecahkan masalah lebih cepat dan juga lebih mudah, Bapak Ibu. Kemudian strategi apa lagi yang dapat kita lakukan, yaitu mengajak anak didik kita untuk membayangkan film dalam DP pikiran. Jadi pada DP pikiran kita orang ajak anak didik untuk membayangkan film. Kenapa? Ketika guru mengajarkan suatu materi yang mungkin Bapak Ibu rasa, ini materi ini agak sulit untuk anak didik kita pahami, orang boleh ajarkan anak didik kita untuk tutup mata dan membayangkan menurut versinya anak didik. Nah, hal ini membuat anak didik membayangkan seperti misalnya pemutaran film, Bapak Ibu Guru. Hal ini akan membantu siswa untuk memahami materi dengan lebih kuat dan juga lebih unik versinya mereka masing-masing. Karena sesuai dengan dorang pemikiran masing-masing, Bapak Ibu Guru. Kemudian apalagi yang dapat kita buat atau strategi yang dapat kita rancang, Bapak Ibu Guru, yaitu dengan dorong siswa untuk menguraikan jawaban mereka. Dan pembelajaran tingkat tinggi menuntut siswa untuk benar-benar memahami suatu konsep. Bukan hanya mengulang atau menghafal sama dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, guru dapat memberikan pertanyaan kepada siswa yang meminta siswa untuk menjelaskan pemikiran mereka lebih rinci lagi. Kemudian Bapak Ibu Guru, strategi yang terakhir yang dapat kita lakukan atau hari ini yang menjadi strategi terakhir kita, yaitu menggunakan metode Socrates, Bapak Ibu Guru, dalam pembelajaran dalam kelas. Untuk lebih memahami bagaimana ini metode Socrates ini sendiri, yang pertama Bapak Ibu Guru, dari metode Socrates ada DP nama, itu lingkaran Socrates, Bapak Ibu. Apa itu lingkaran Socrates? Lingkaran Socrates itu metode yang membagi anak didik kita kata dalam dua kelompok. Jadi ada lingkaran luar yang ditandai dengan tanda biru-biru ini Bapak Ibu Guru dan lingkaran dalam. Nah, orang bisa ajak anak didik kita mungkin ini dalam bentuk apa ya, kalau bisa dibilang kayak sedikit bermain begitu Bapak Ibu Guru, bermain dalam bentuk yang berbeda, maksudnya berbeda dari hal yang biasa kita lakukan dalam kelas. Jadi anak didik yang ada di dalam ini, Bapak Ibu Guru berikan waktu 10 menit untuk untuk menjawab, untuk belajar mengenai materi. Jadi suatu materi, misalnya materi tentang fotosintesis. Jadi orang kasih waktu misalnya 10 menit atau sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi pas anak di dalam lingkaran ini dorang berdiskusi mengenai materi fotosintesis, yang lingkaran luar, anak-anak yang ada di lingkaran luar itu
dorang memahami. Dorang memantau tepatnya. Dorang memantau apa yang dorang diskusikan dan sebagainya. Setelah 10 menit berlalu, ini dorang yang di dalam so mengerti itu materi dan sebagainya, yang di luar mau kasih pertanyaan Pak yang di dalam. Dari apa yang dorang pantau. Kemudian selanjutnya setelah dorang mungkin diskusi telah selesai dan sebagainya, Bapak Ibu guru boleh tukar posisi. Yang di luar jadi yang di dalam dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu guru. Oke, yang berikutnya yaitu seminar Socrates. Di bagian ini Bapak Ibu guru hanya bertindak sebagai fasilitator pada diskusi kelompok siswa yang berfokus untuk tujuan pembelajaran tertentu. Oke. Itu dia Bapak Ibu guru strategi-strategi yang dapat kita gunakan. Kalau metode Socrates ini sendiri Bapak Ibu guru untuk pembelajaran tingkat tinggi terbukti efektif meningkatkan kemampuan kritikal dan analisis siswa melalui pertanyaan yang kuat dalam sesi diskusi. Jadi orang memperhatikan DP sesi diskusi. Dan setelah ini sesi menyusun strategi-strategi ini Bapak Ibu guru, hal berikut yang dapat kita pelajari di hari ini adalah mengenai apa hal yang perlu dan hal yang tidak perlu kita lakukan sebagai guru dalam mendukung anak didik kita untuk belajar untuk pembelajaran yang tingkat tinggi. Kalau hal yang perlu dilakukan, Bapak Ibu guru mungkin bisa membacanya juga. Saat ini Debu akan lebih membahas kepada hal yang tidak perlu Bapak Ibu lakukan. Pertama, banyak menerangkan materi dan langsung memberikan masalah dan solusi. Itu tidak perlu dilakukan Bapak Ibu guru. Siapa di sini yang masih melakukan metode ini Bapak Ibu guru? Mungkin pelan-pelan orang boleh kasih kurang kan bagaimana itu supaya yang tidak terlalu banyak orang menerangkan daripada memancing anak didik kita untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan atau berpikir tingkat tinggi. Kemudian banyak memberikan jawaban langsung pada pertanyaan yang ditanyakan. Misalnya DP anak datanya, Mem, siapa itu 6 kali 3, 20 ampa, Mem? Orang tidak hanya langsung menjawab 20 ampa dan sebagainya, tapi kita ajak anak didik kita untuk berpikir. Coba pikirkan kembali, kenapa sih 6 kali 3 itu hasilnya 24? Atau misalnya 6 kali 3 hasilnya 24, Bapak Ibu guru, ini tidak ada yang mau koreksi. 6 kali 3 hasilnya berapa Bapak Ibu guru? Mungkin boleh ditulis 18. Dewo nanti tak pikir ulang, 6 kali 3 katuk 18. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu guru. Oke, artinya Bapak Ibu guru memperhatikan apa yang Dewo sampaikan. Kemudian Bapak Ibu guru mengkritik apa yang peserta didik sampaikan, baik pertanyaan ataupun jawaban. Jadi ketika anak didik kita memberikan pertanyaan atau mungkin mengajukan pernyataan sesuatu, orang sebagai guru jangan sampai mengkritik Bapak Ibu guru. Jadi sampai anak-anak didik tidak berani lagi untuk mau bertanya atau berbicara seperti itu. Kemudian menyimpulkan pendapat peserta didik. Jadi jangan cepat untuk menyimpulkan sesuatu Bapak Ibu guru. Jadi kita membahas satu demi satu dengan anak didik kita. Itu hal yang perlu yang perlu dan tidak harus kita lakukan atau tidak perlu kita lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, sekarang yang akan kita bahas yaitu peran Bapak Ibu sebagai guru dan peran anak didik kita. Yang pertama Bapak Ibu guru, sebagai guru kita mempersiapkan pembelajaran. Jadi jangan langsung masuk Bapak Ibu, karena katu sota biasa mengajar. Mem Debo, kita kok mengajar dari tahun 80 misalnya. Jadi ini materi kita so tahu, padahal mungkin ada konsep-konsep baru yang mungkin hal yang baru yang mungkin bisa saja kita praktekkan kepada anak didik kita yang sementara happening atau sementara orang bilang viral begitu, mungkin bisa dikaitkan dengan anak didik kita. Jadi kita mempersiapkan pembelajaran yang ada, menyusun skenario pembelajaran, kemudian memastikan pembelajaran fokus pada tujuan pembelajaran atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kita sebagai guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran untuk mempersiapkan kerangka pembelajaran, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, hingga melakukan kegiatan atau asesmen dalam
berikan fasilitas pembelajaran. Kemudian peran peserta didik apa? Sebagai pembelajar tentunya tertantang dan bersemangat melakukan eksplorasi Bapak Ibu guru dan mempertanyakan, mengajukan eksplanasi dan juga melakukan observasi. Selanjutnya merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melakukan evaluasi dan kritik atas apa yang telah dia lakukan. Seperti itu Bapak Ibu guru. Untuk hal-hal yang perlu kita lakukan dan hal yang tidak perlu kita lakukan, bahkan peran kita sebagai guru dan peran anak didik kita. Oke, sampai di sini Bapak Ibu guru, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin bertanya kah Bapak Ibu? Jika tidak ada, boleh mungkin berikan reaction mantap kepada Debo, artinya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, baik. Oke, pas, mantap. Bapak atau Ibu siapa tinggal DPM tadi? Pas dari Bapak Jerry. Ibu Bernadette mantap. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Oke, selanjutnya kita lanjut ke aktivitas berikutnya ya Bapak Ibu guru. Di mana pada aktivitas kali ini ada aktivitas individu Bapak Ibu. Bapak Ibu, Debo persilakan untuk memperhatikan soal yang ada. Ini ada soal menganalisis soal yang ada dalam asesmen kompetensi minimum. Kata dari itu perhatikan contoh soal literasi membaca untuk kelas 5 SD berikut. Debo bantu bacakan ya Bapak Ibu guru, nanti Bapak Ibu guru sambil juga boleh membacanya. Ada 2 orang sahabat yang melakukan perjalanan panjang. Ketika di tengah perjalanan, mereka terlibat dalam suatu perdebatan. Pertengkaran itu berlanjut sampai salah satu dari mereka menampar yang lainnya. Sahabat yang ditampar itu tak berkata apapun, tapi menuliskan suatu kata di atas hamparan pasir. Tulisan tersebut berbunyi, "Hari ini teman baikku menamparku." Oke, masih berlanjut ke slide berikutnya. Mungkin kepada teman-teman dari tim ITF Talaut boleh di screenshot, dikirimkan ke ke grup belajar masing-masing ya Bapak Ibu guru, supaya Bapak Ibu guru nanti jika ada soal berikutnya Bapak Ibu guru bisa melihat kembali. Oke. Walaupun mereka bertengkar, tetapi tetap melanjutkan perjalanan bersama. Saat di perjalanan, mereka menemukan sebuah sumber air dan memutuskan untuk mandi. Namun malang nasib teman yang ditampar tadi. Ia tergelincir dan hampir tenggelam di dalam sumber air tersebut. Melihat itu, tentu saja teman yang menampar tadi menolongnya dan ia pun selamat. Hari ini teman baikku menyelamatkan nyawaku. Ukirnya pada sebuah batu. Teman yang telah menampar dan menyelamatkan nyawanya tadi bertanya, "Mengapa kamu menyakitiku? Mengapa saat aku menyakitimu, kamu menuliskannya di atas pasir, sedangkan saat aku membantu, kamu mengukirnya pada batu?" Mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian ia menjawab, "Karena menulis di atas pasir mudah terhapus oleh sapuan angin, sedangkan mengukir di atas batu tidak mudah hilang oleh terpaan angin kencang sekalipun." Oke, cukup dalam ya Bapak Ibu guru cerita kita di siang hari ini. Mari kita akan coba menjawab Bapak Ibu guru pertanyaan yang ada. Jadi setiap pertanyaan yang akan muncul Bapak Ibu guru, Debo beritahu dulu bahwa setiap pertanyaan yang muncul Bapak Ibu guru boleh silakan ditulis di buku catatan Bapak Ibu guru. Ditulis di buku catatan apakah soal ini termasuk soal HOTS atau tidak. Kalau misalnya soal HOTS kira-kira taruh di level berapa? Oke, boleh Bapak Ibu guru? Terharu kata Ibu Grace. Oke, baik. Apakah boleh ditangkap Bapak Ibu guru? Jadi Bapak Ibu guru menulis di buku catatan Bapak Ibu guru
Apakah soal-soal yang akan Debo berikan nanti ada 3 soal, apakah soal tersebut soal HOTS? Kemudian kalau misalnya soal HOTS, dia ada tataro di tingkatan keberapa dari C4 sampai C6. Oke. Sudah bisa tangkap Bapak Ibu Guru? Mungkin boleh berikan reaction kepada Debo. Apakah Bisa sudah? tangkap, bisa. Oke, terima kasih Bu. Baik, kita coba ya Bapak Ibu Guru dari soal yang pertama. Debo akan berikan waktu kepada Bapak Ibu Guru menjawabnya 5 menit dari sekarang. 5 menit terlalu lama mungkin, 2 menit. 2 menit Debo berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru untuk memperhatikan soal berikut dan menjawabnya. Kemudian melihat apakah soal ini termasuk soal HOTS atau tidak. Jika iya, di tingkatan keberapa. Tentukan setiap pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks atau tidak. Pertama, pernyataan pertama, perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir. Sesuai atau tidak. Kemudian, kedua, orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Kemudian yang ketiga, pesan yang baik dituliskan di atas pasir, pesan yang buruk dituliskan di atas batu. Boleh Debo berikan waktu sampai lagu ini habis mungkin ya Bapak Ibu Guru ya. Debo berikan waktu dari sekarang kepada Bapak Ibu Guru. Oke, Bapak Ibu Guru, waktunya telah habis, musik kita telah selesai, artinya waktu untuk nomor 1 telah selesai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yang kedua. Pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari isi teks. Yang pertama, jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama. Pertemanan sejati akan terbentuk setelah masa perkelahian. Persahabatan memerlukan sikap memaafkan dan membalas kebaikan. Jika diberi kebaikan oleh orang lain, harus segera membalasnya. Debo persilakan Bapak Ibu Guru untuk menjawab pertanyaan berikut.
Oke, Bapak Ibu, waktunya telah selesai. Musiknya telah berhenti, artinya waktunya telah selesai. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ada pantun di sini, Bapak Ibu Guru. Silakan cermati pantun berikut. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati, Bapak Ibu Guru. Apakah isi pantun tersebut sesuai dengan teks? Kalau sesuai, ditulis sesuai. Kalau tidak, ditulis tidak. Berikan bagian dari isi teks yang mendukung jawabanmu jika itu sesuai, Bapak Ibu. Dipersilakan dari sekarang, Bapak Ibu Guru. Oke, baik Bapak Ibu. 3 soal telah kita lalui bersama. 3 soal kita lalui bersama, artinya menandakan bahwa saatnya kita akan menjawab. Debo akan mempersilakan kepada setiap Bapak Ibu guru. Maaf Bapak Ibu. Kita akan lihat dari soal yang pertama ya Bapak Ibu. Sudah pada selesai mengerjakan? Jika sudah selesai, kita akan mulai dari soal yang pertama Bapak Ibu guru. Pertanyaannya boleh ditulis. Sebelum itu Debo ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru. Apakah 3 soal tadi merupakan jenis soal HOTS? Ya atau tidak Bapak Ibu? Boleh ditulis ya, kata Ibu Grace. Bapak Ibu guru yang lain? Ya, iya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah menjawab. Oke, kalau kata Bapak Ibu guru tadi ini adalah jenis pertanyaan HOTS, maka Debo akan bertanya kepada Bapak Ibu guru dari soal yang pertama. Menurut Bapak Ibu, kalau misalnya yang pertama ini lagi HOTS, itu dia ada di HOTS yang level yang keberapa? Dan boleh diterangkan mungkin Debo ingin mendengar suara dari Bapak Ibu guru, mungkin boleh ada yang ingin menyampaikan? C4. Ini dari Bapak atau dari Ibu siapa? Halo? Ibu siapa tadi yang menjawab? C4? Ayo, jangan malu-malu Bapak Ibu. Ini dari Ibu siapa yang menjawab tadi? Atau ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin menjawab? Ibu ingin mendengar secara langsung nih Bapak Ibu. Oke, Debo buka kolom chat. So rame sekali ini kolom chat. Oke, ada yang sudah menjawab C4, C4, C4. Oke, Debo penasaran ingin dengar suara Ibu Bernadette. Boleh Ibu? Kenapa menjawab C4 Ibu?
Ya, terima kasih atas kesempatan. Mengapa saya mengambil soal nomor 1 itu C4? Karena dalam soal yang diberikan ini, yaitu siswa diberikan kesempatan untuk menganalisis atau menganalisa sesuai dengan pertanyaan dan dengan pernyataan-pernyataan yang ada. Ada 2 pilihan pernyataan, apakah pernyataan ini sesuai atau tidak sesuai. Sehingga saya mengambil untuk soal nomor 1 ini C4, yaitu menganalisis. Terima kasih. Baik, Ibu. Boleh tahu Ibu jenis yang mana yang sesuai, yang mana yang tidak sesuai? Yang sesuai pernyataan pertama, yaitu perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir, dan yang kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Dan yang pernyataan ketiga tidak sesuai, karena pesan yang baik dituliskan di atas pasir, pesan yang buruk dituliskan di atas batu. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ada selain Ibu Bernadette kah yang ingin menjawab secara langsung? Di sini ada yang open cam. Oke, ada yang ingin menjawab secara langsung? Pertanyaan nomor 2 apa? Ini ada Ibu Maisa Ratul. Ibu ada ya, boleh menyampaikan jawabannya secara langsung, Ibu? Kata Ibu C5 katanya, kalau di nomor 2 ya Ibu ya. Oke, boleh Debo dengar secara langsung, Ibu? Terima kasih. Kalau menurut saya C5 ini pertanyaan yang mengevaluasi. Bagaimana mengingat kembali hal-hal yang terjadi sebelumnya. Mungkin demikian. Oke, jadi mengevaluasi ya Ibu ya, kalau dari Ibu. Terus kalau jawabannya Ibu, dari soal yang ada? Di poin yang pertama, jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama. Oke, baik. Kenapa Ibu tertawa? Apakah mungkin pengalaman pribadi Ibu? Tidak sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ada yang ingin menjawab tadi Ibu. Ibu penasaran mendengar suara bapak-bapak, apalagi ini pantun. Dan biasa paling bapak-bapak biasa pantun. Mungkin boleh bantu Debo untuk menjawab. Ada yang ingin mengajukan jawabannya Bapak Ibu Guru secara langsung? Tadi so ibu-ibu, sekarang Debo suka bapak-bapak. Bagaimana dengan Bapak siapa ya? Tadi Debo tidak pernah mendengar Bapak Abson. Halo Bapak Abson. Halo, selamat sore Bu. Sore Bapak. Aduh, dari tadi Debo nggak dapat dengar suara Bapak Abson. Boleh dari Bapak Abson bagaimana Ibu? Bapak? Soalnya ini kondisi di sini lagi buruk ini signalnya. Oh, alah sian. Sekedar pasif saja mendengar. Ya, saya mencoba Bu. Jadi pertanyaan nomor 3 ini tergolong pada C6. Karena pertanyaan ini mendorong siswa untuk mengaplikasikan, ini ada pantun. Jadi di pantun itu ada sampiran, ada isi. Kemudian siswa didorong untuk menghubungkan bagaimana kemudian apakah sampiran ini sesuai dengan atau isi ini sesuai dengan sampiran, sehingga saya menjawab bahwa kalau di sini ditanya apakah isi pantun tersebut sesuai dengan isi teks, ya sesuai. Demikian Bu. Berikan bagian isi yang mana Bapak tadi? Ya, isinya di sini kalau ada kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Oke, baik. Hei, kalau ada kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Nah, Bapak Ibu Guru, pesan kita di sore hari ini ya. Semua Bapak Ibu langsung senyum-senyum soalnya pas dengerin suaranya Bapak Abson. Kalau kata ada yang salah jangan simpan di dalam hati. Baik, Bapak Ibu.
Terima kasih yang telah menjadi perwakilan dari setiap teman-teman Bapak Ibu guru yang lainnya. Ada Ibu Bernadette, juga tadi ada Ibu Mahisa Ratul dan juga Bapak Abson. Debo bantu untuk sama-sama kita belajar di hari ini. Dari pertanyaan yang pertama Bapak Ibu guru, teks dan soal di atas merupakan salah satu contoh dari soal AKM, Bapak Ibu Guru. Apakah menurut Bapak Ibu soal-soal tersebut merupakan soal HOTS? Memang benar bahwa soal tersebut adalah soal HOTS. Dan untuk nomor 1, Bapak Ibu Guru, benar juga bahwa jawaban yang diharapkan adalah poin 1 dan poin 2 itu sesuai, Bapak Ibu Guru. Mungkin kita mesti sama-sama belajar lagi mengenai perbedaan antar setiap level, Bapak Ibu Guru. Untuk poin yang pertama, itu masuknya ke C5, Bapak Ibu Guru, atau evaluasi. Kenapa? Karena siswa diminta untuk menilai apakah poin-poin dalam soal sesuai dengan teks bacaan atau tidak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, Bapak Ibu Guru. Jawabannya adalah poin 1 dan poin 2 yang benar. Poin 3 yang benar, Bapak Ibu Guru. Kemudian, menurut Bapak Ibu, apakah soal itu termasuk dalam tingkatan level kognitif yang keberapa? Yang C4, di mana masuknya ke analisis, Bapak Ibu Guru. Karena untuk mampu memilih kesimpulan teks, siswa harus menganalisis dulu teksnya terlebih dahulu. Kemudian apa jawaban yang benar untuk soal nomor 3? Jawabannya adalah sesuai, karena bagian yang mendukung jawaban kalimat tersebut adalah menulis di atas pasir mudah terhapus oleh sapuan angin. Jadi intinya sama kayak Bapak Ibu sampaikan tadi bahwa kalau misalnya kalau ada kata yang salah jangan terlalu lama simpan di dalam hati, seperti itu. Kemudian menurut Bapak Ibu, soal nomor 3 ini berada di tingkatan level keberapa? Yang kelima, Bapak Ibu Guru. Karena kenapa Debo bilang level yang kelima? Siswa diminta untuk menilai apakah pantun dalam soal sesuai dengan teks yang ada atau tidak. Siswa juga diminta untuk menuliskan isi teks yang mendukung dari jawaban tersebut. Dan soal HOTS memang artinya bahwa soal HOTS tidak selalu panjang dan tidak selalu rumit ya Bapak Ibu Guru ya. Pada intinya seperti itu. Jadi orang bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah Bapak Ibu sampaikan bahwa ternyata soal HOTS itu nyandak selalu panjang Bapak Ibu Guru, dan soal HOTS itu nyandak selalu rumit Bapak Ibu Guru. Kita bisa membedakan ya Bapak Ibu Guru antara misalnya soal HOTS ya. Kan dia bilang kata terlalu rumit atau sulit. Sekarang misalnya Debo kasih pertanyaan apa ibu kota negara Zimbabwe? Nah, paling Bapak Ibu Guru yang lain mungkin yang lain tahu, yang lain mungkin tahu karena belum pernah dengar. Kalau misalnya pernah dengar, berarti orang merasa sulit dengan soal tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kira-kira seperti itu ya yang dapat membedakan antara HOTS dan juga LOTS. Kita akan lanjut ke sesi kita yang yaitu sesi diskusi. Oke, baik ya Bapak Ibu Guru. Sebar sebentar, ada sedikit gangguan teknis di Debo. Oke, baik Bapak Ibu. Mohon maaf karena telah sedikit ada terdistraksi. Kita akan lanjut ke poin berikutnya yaitu diskusi, di mana di sini Debo ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Hal apa saja yang baru Bapak Ibu Guru pelajari di pembelajaran hari ini? Dan bagaimana perasaan Bapak Ibu Guru ketika berhasil menjawab pertanyaan tingkat tinggi yang telah kita lalui bersama? Dan adakah kesulitan atau kendala yang Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu Guru menjawab pertanyaan tingkat tinggi? Dan bagaimana cara Bapak Ibu Guru mengatasinya? Berdasarkan webinar hari ini, bagaimana ke depannya Bapak Ibu Guru ingin menerapkan keterampilan berpikir dan pertanyaan tingkat tinggi kepada siswa.
Oke, ada yang ingin membantu menjawabnya Bapak Ibu? Kira-kira hal baru apa yang Bapak Ibu guru temui di hari ini, Bapak Ibu? Oke. Ada yang ingin membantu Ibu menjawab? Bersama Ibu menjawab, boleh open cam, boleh open mic juga boleh, Bapak Ibu guru. Oke. Mungkin terlalu banyak pertanyaan dari Ibu boleh coba copy dan Ibu bagikan kepada Bapak Ibu guru ya di kolom chat. Oke. Boleh ada yang ingin menjawab secara langsung menurut Bapak Ibu guru, apa hal baru yang Bapak Ibu guru temui di hari ini? Oke, atau Debo bisa mendengar suaranya Ibu Jopnice, Ibu? Halo Ibu Jopnice. Halo Ibu. Halo, anaknya lagi nangis Bu, maaf. Oh oke, boleh Ibu. Lagi nangis ya? Iya. Oh, Ibu mau menjawab atau mau dialihkan dulu ke teman-teman lainnya? Alihkan dulu Ibu soalnya. Oke ya Ibu, maaf ya Ibu. Iya, tidak apa-apa. Oke, Debo ingin mendengar suara Ibu Grace. Nah, Ibu Grace ini aktif di kolom chat, tapi Debo belum dengar suaranya Ibu Grace. Gimana Ibu? Oke. Terima kasih atas kesempatan. Bisa dengar Ibu Debo? Boleh Ibu. Oke. Mulai dari pertanyaan yang pertama, hal apa saja yang baru dipelajari pada pertemuan kali ini? Mungkin mengenai pembelajaran HOTS ini bukan sesuatu hal yang baru untuk saya, tetapi hari ini adalah hal yang baru karena ketika beberapa tahun yang lalu saya sudah mengikuti diklat tentang pembelajaran HOTS. Sudah beberapa tahun ini so lupa, sudah tidak melakukannya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga ini menjadi hal yang baru, tapi bisa dikatakan baru stok lama. Kemudian yang menjadi kesulitan atau kendala ketika ingin membedakan pertanyaan HOTS atau pertanyaan berpikir tingkat tinggi ketika saya ingin mempelajarinya dan melakukannya, kira-kira harus menganalisis apakah soal yang ini termasuk di C4, C5 atau C6. Kemudian apa yang akan saya terapkan ke depannya, saya akan berupaya untuk kembali mengingatkan teman-teman saya di sekolah, jika ada teman-teman yang belum tahu tentang pembelajaran HOTS, saya akan menerapkannya di sekolah saya, di SDN Impres Niampak, kemudian menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Grace yang suara dari Niampak. Sekarang Debo mau dengar suara dari Sere, dari Ibu Tumuaca, boleh Ibu? Ibu Meriani, boleh Ibu? Ya, selamat siang Bu Deborah. Selamat siang Ibu, bagaimana Ya, Ibu? selamat siang Ibu, minta maaf soalnya saya baru sempat masuk ke Zoom ini Bu, cuman sekilas saya mengikuti materi di siang hari ini, yaitu di seputaran webinar apa ini, pedagogi klima Kang Bu, merancang pertanyaan tingkat tinggi. Ada hal baru Ibu yang Ibu temui hari ini atau Ibu merasa sulit? Ya, Ibu terus terang, saya juga tidak sempat mengutip dari pertama Bu mengenai materi ini karena
saya baru sempat bergabung di Oh, Zoom yang hari ini. Jadi ah, kalau mengenai materi ini mungkin kami sudah sempat mempelajari tentang berpikir tingkat tinggi ini, Bu. Tinggal ya bagaimana kita menerapkannya kembali dalam kegiatan belajar mengajar nanti. oke. Jadi mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih banyak dan selamat siang. Siang, Ibu. Orang saudari Sere dari Niampak lagi. Sekarang Debo, oke, ada dari Ibu Jelmi di kolom chat. Hal yang baru yaitu merancang pembelajaran tingkat tinggi. Perasaan saya sangat senang karena saya boleh membedakan pertanyaan LOTS dan juga HOTS. Kesulitan yang saya alami adalah kemampuan saya dalam membedakan soal HOTS dan soal LOTS. Dan kami akan menerapkan walaupun itu pelan-pelan karena tidak semua siswa akan mampu memahami soal. Baik, terima kasih Ibu Jelmi. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, kalau bisa merangkum, ternyata hal yang orang pelajari hari ini memanglah adalah hal yang kalau dibilang, katanya Ibu Grace adalah hal baru marstok lama. Orang so sering sekali ja dengar atau orang sebanyak kali ja iko-iko diklat mengenai bagaimana cara merancang soal HOTS itu sendiri, mengenai pembelajaran tingkat tinggi dan sebagainya. Tetapi kita sebagai guru tuh kadang sering lupa untuk kembali menerapkannya di dalam kelas. Karena lain kali orang masih agak bingung dalam membedakan mana itu LOTS, mana itu HOTS. Kemudian dalam merancang pertanyaan, kadang-kadang orang bingung mau taruh di level mau taruh di C4, C5 atau C6. Nah, mungkin sama-sama kita belajar hari ini. Mungkin jika Bapak Ibu guru masih sedikit kebingungan mengenai perbedaannya, kami akan berikan materinya kepada Bapak Ibu guru setelah webinar ini selesai ya Bapak Ibu guru. Jadi mungkin besok tepatnya kami akan berikan handout-nya, materinya kepada Bapak Ibu guru sekalian. Seperti itu Bapak Ibu guru. Oke, ternyata Bapak Ibu guru kita sudah berada di penghujung webinar kita di hari ini. Maka dari itu Bapak Ibu guru, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru sekalian yang boleh berkenan hadir di hari ini sampai dengan selesai. Dan saya tidak lupa mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu guru untuk mengisi link absensi yang ada. Oke, dari link absensi yang ada Bapak Ibu guru, teman-teman dari tim ITF boleh mengirimkannya di kolom chat dan juga di grup belajar masing-masing. Debo perkenalkan lagi kepada Bapak Ibu guru untuk menulis nama dari Bapak Ibu guru tanpa gelar Bapak Ibu guru, kemudian memilih kelompok belajar SDA, SDB, SDC sampai SMPB sesuai dengan kelompok belajar Bapak Ibu guru masing-masing. Dan Bapak Ibu guru, ternyata nih Bapak Ibu guru, webinar yang diikuti hari ini adalah webinar kita yang terakhir. Tidak rasakan Bapak Ibu guru, ternyata orang so ada di akhir webinar di hari ini. Semoga penutup hari ini boleh membakar semangat Bapak Ibu guru untuk menjadi guru yang berdampak dimanapun Bapak Ibu guru berada. Hari ini webinar pedagogik merancang pertanyaan tingkat tinggi. Selanjutnya Bapak Ibu guru boleh menuliskan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan selama webinar ini berlangsung. Dan terakhir, silahkan dikirim Bapak Ibu guru sekalian. Oke, Dewa berikan waktu mungkin 1 menit dari sekarang kepada Bapak Ibu guru untuk mengisi link absensi yang telah dikirimkan. Sambil Bapak Ibu guru mengisinya, Debo akan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu guru, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu guru untuk